Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, tadi saya dengar banyak yang batuk pilek tapi tetap sehat, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, oke, kalau gitu silahkan Ketua kelas, tolong Mas Jahardi untuk dipimpin doanya ya agar pembelajaran pada pagi ini dapat berlangsung dengan lancar. Silahkan Mas. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Jahardi. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kalian itu menghitung berapa jumlah makhluk hidup di muka bumi ini? Enggak bisa, banyak, Bu. Banyak banget. Banyak, Bu, belum bisa. Iya, Belum banyak pernah. banget ya. Ada macam-macam, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain ya kan. Nah, kalau kalian amati dan perhatikan, itu tidak ada satupun yang satu persatunya itu sama gitu kan. Nah, sekarang, sebentar. Kalau megang nggak berani. Nah, apakah kalian punya saudara kandung? Ayo, siapa yang punya saudara kandung? Saya, Bu. Saya, anak Bu. tunggal, Bu. Saya, Bu. Oh, ada yang tunggal. Tunggal. Ada yang Saya punya dua, saudara. Bu. Nah, coba sekarang dibayangkan, diinget-inget saudaranya tercintanya, diinget-inget bagaimana sih mukanya, bagaimana sih fisiknya gitu kan? Apakah ada kemiripan dengan kalian? Apakah sangat berbeda gitu? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, jangan lupa anak-anak kalau mau jawab, raise your hand please. Saya, Bu. Ya, gimana Nisa? Ya, saya punya perbedaan warna kulit sama saudara saya, Bu. Kulit saya warnanya kuning. Kulit Mbak saya warnanya putih, Bu. Itu gimana, Bu, ya? Ya, jadi kalau tadi Nisa dia sama saudaranya ada perbedaan warna kulit gitu kan. Nah, terus kalau yang lain ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Alfi. Saya beda di ini, Bu, di bentuk mata sama rambut, Bu. Oh, beda di bentuk mata sama rambut. Ya, Iya. lalu gimana? Punya Ya, saudara? Bu, kalau saya Iya. ya, Bu, kalau saya dengan adik saya banyak miripnya, Bu. Oh, memiliki banyak kemiripan. Oke, nah tadi teman-teman kalian sudah menyatakan bahwa kalau Nisa, dia memiliki perbedaan warna kulit dengan saudaranya. Alfi memiliki perbedaan dari bentuk mata sama rambutnya. Sedangkan Lalu sendiri itu memiliki banyak kemiripan dengan saudaranya. Nah, kalau kalian pikirkan gitu ya, kok bisa sih padahal saudara kandung gitu loh, tapi kok memiliki perbedaan ya gitu. Nah, untuk itu, sebentar. Oh iya. Sebentar ya. Nah, kalian pernah melihat tidak gitu kan, ada namanya orang suku Negroid, ada dari suku Sunda, kemudian ada dari Mongoloid, terus kemudian ada dari India gitu. Mereka memiliki perbedaan dari segi warna kulit, kemudian rambut dan lain-lain gitu. Nah, ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa sih mereka kok bisa berbeda-beda seperti itu? Padahal kan kita kan tetap satu manusia ya, gitu kan? Satu jenis manusia gitu. Ada yang tahu? Iya, Bu. Bagaimana?
Ya, Elvi. Ya, Alfi, silahkan. Iya, Bu, karena beda gennya, Bu. Oh, bagus. Karena beda gen. Oh ya, bagus, pinter. Alfi dan Elvi nih kayak kembar ya. Alfi dan Elvi bagus jawabannya karena adanya faktor genetik, ya kan? Nah, Iya, Bu. Kita kembar sama, Bu. Tapi ya. Kembar Nah, berpisah jauh, Bu. Nah, terkait dari penjelasan Ibu tadi, nah, capaian pembelajaran pada materi hari ini, pada pembelajaran hari ini, itu adalah peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati dengan menyajikan hasil laporan pengamatan dengan tepat. Nah, untuk gambarannya yang kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Di situ dapat dibedakan menjadi tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan observasi, kemudian kita akan melakukan diskusi, melakukan presentasi, evaluasi, dan semuanya tentunya kalian tidak perlu bingung lagi bagaimana ya apa sih habis ini urutannya ngapain sih gitu, nggak perlu bingung lagi karena semuanya sudah tersusun rapi, terstruktur di dalam LKPD. Oke, sebentar ya, Bu Tias kirimkan LKPD-nya di grup ya. Oke, sudah masuk LKPD-nya anak-anak? Ya, Bu. Oke, silakan di-download dulu ya. Nah, oke, sambil Bu Tias menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya, silahkan kalian sambil membuka LKPD kalian dan tolong dicermati isinya ya. Nah, yang ini adalah covernya. Nah, di sini ada namanya LKPD berbasis masalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, nanti di sini ada nama, tolong dituliskan namanya kalian masing-masing per individu. Nah, di sini juga ada identitasnya LKPD. Nah, pada tahap pertama kalian akan melakukan orientasi masalah. Ngapain sih di orientasi masalah gitu kan? Nah, di orientasi masalah ini kalian pada tahap ini nantinya akan menganalisis video. Nah, videonya di mana Bu? Kok nggak ada? Nah, videonya bisa kalian lihat dengan scan barcode yang ada di LKPD. Nah, scan barcode-nya itu bisa menggunakan Google Lens ya, gitu kan? Nah, di sini nanti kalian akan diminta untuk menganalisis video dengan membuat rumusan masalah dengan cara menggunakan 5W 1H gitu kan. Nah, tapi apakah harus membuat semuanya Bu 5W 1H? Oh, tidak, tenang saja anak-anak karena kita akan membuat minimal 3 saja gitu kan. Nah, selanjutnya pada tahap mengorganisasikan, di sini kalian nanti akan dibentuk kelompok, duduk bersama kelompok untuk mendiskusikan hasil rumusan masalah yang dibentuk secara individu tadi. Nanti akan menghasilkan rumusan masalah kelompok. Nah, di sini juga nantinya terjadi ada persiapan untuk observasi lingkungan. Nah, di sini kalian nanti akan mendownload aplikasi yang nantinya akan membantu kalian dalam proses identifikasi tanaman di lingkungan sekolah. Nah, kemudian pada tahap penyelidikan nanti kalian akan observasi keluar lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah akan mengidentifikasi tanaman apa yang masuk tingkat keanekaragaman jenis, apa masuk tingkat keanekaragaman gen, dan jangan lupa untuk mengisi lembar observasinya. Nah, lembar observasinya di sini dalam satu kolom itu nanti ditulis di 2 tanaman, dituliskan ciri-cirinya, kemudian tingkat keanekaragaman jenis, spesies, dan diberi foto.
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau gitu lanjutnya pada tahap penyelidikan ini juga nantinya kalian akan menjawab pertanyaan secara kelompok. Tetapi ingat, meskipun dikerjakan secara kelompok, tetapi masing-masing individu tetap harus menulis jawabannya di LKPD-nya masing-masing. Nah, selanjutnya, setelah kalian observasi di lingkungan sekolah, nantinya kalian akan mendiskusikan untuk menghasilkan karya. Karyanya karya apa, Bu? Gitu kan? Karyanya merupakan karya hasil observasi, laporan observasi. Nah, tapi di sini Bu Tias membebaskan kalian untuk membentuk laporan observasi kalian bisa dalam bentuk PPT interaktif, laporan sederhana, ataupun poster. Nah, jangan lupa pada saat pembuatan laporan, kalian harus tetap memperhatikan rubrik atau apa saja sih isi laporan yang harus tercantum agar kalian mendapatkan nilai maksimal di pembuatan laporan. Nah, selanjutnya pada tahap kelima, kalian nantinya akan melakukan presentasi. Nah, oke ya. Untuk saat ini apakah cukup penjelasan tentang penggunaan LKPD? Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian mulai mengerjakan LKPD secara individu ya. Ayo silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Lagi mengerjakan, Bu. Ya, gimana Komsun? Sudah Komsun? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Gimana Alfi, Ovi? Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu sepertinya kalian tadi juga merumuskan rumusan masalahnya sudah cukup pintar ya, cepat sekali. Nah, kemudian ayo sekarang saatnya kita akan berkelompok, duduk bersama kelompoknya. Nah, duduk berkelompok, Bu Tias minta tolong untuk Alfi dibentuk kelompoknya ya, sekretaris. Alfi bisa minta tolong dibentuk 3 kelompok ya, Alfi. Iya, Bu. Ini terserah, Bu, apa milih, Bu? Itu dia diacak ya, biar semuanya gantian pernah merasakan berkelompok dengan siapa-siapa. Iya, Bu. Oke. Saya bentuk, oke, Bu. Ya, silakan dibentuk Alfi. Ya, Bu. Kelompok 1. Ini satu kelompok berapa orang, Bu? Satu kelompok isinya 4 sampai 3 orang, 3 sampai 4 orang. Ya, Bu. Kelompok 1 Pak Jahardi, Bu Ainur, Emi, sama Rina. Kelompok 2 Komsun, Elvi, Baik, Nisa. Kelompok 3 Sofi, Lalu, sama saya. Sama Oke, Alfi, Bu. iya, kelompoknya sudah dibagi oleh Alfi ya. Nah, itu pembagian kelompoknya sudah tertulis, tercatat di-share juga di grup ya Alfi ya. Iya, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian duduk bersama kelompoknya. Ayo move, berdiri, duduk bersama kelompoknya. Ayo, Cepat. Ayo, yang cepet, gerak ayo. badannya, Ayo, mulutnya tidak Opi. Alfi, Ayo, kelompok jangan. sama siapa ya, Alfi ya? Ya, saya ulangi ya, kelompok Elvi 1. sama aku. Dardi, Elvi sama. Emi, Ovi, Alfi. Kelompok 2, sampai Dardi Lalu, mana? Ainur, Sama Nisa, saya, Bu. Baik. Kelompok 3, Komsun, Opi sama Jardi, Ci. Ya, yo, sudah duduk bersama kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau gitu sekarang kalian diskusikan hasil rumusan masalah yang telah kalian bentuk tadi untuk membentuk rumusan masalah dalam kelompok. Tangan, ayo dikerjakan. Ya, Bu. Ayo, cepat. Oke. Kerjakan Nanti ya. yang maju Opi ya. Oke, kelompok 1. Kelompok kita. Kelompok 1. Ovi, apa nih rumusan masalahnya yang udah dibentuk di kelompok 1? Ayo sampaikan Opi. Ya Bu, yang pertama itu apa saja tingkatan keanekaragaman hayati yang ditemukan.
Ya, Terus rumus bagus. masalah yang kedua, mengapa pada jenis bunga yang sama tetapi memiliki perbedaan warna? Ya, bagus sekali Ovi dan kelompok 1 hasil diskusinya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah sudah membentuk rumusan masalah dalam kelompok? Bagaimana kelompok 2, Ainur, Nisa, baik, ayo. Sudah atau Ayo, kelompok belum? 2. Mana ini Ainur, Nisa, baik, lalu sudah atau belum? Tiduran itu Bu, kok nggak ada suaranya? Tiduran itu Bu, udah kerja Bu. Dihukum saja Bu, dihukum saja. Kok nggak ada suaranya? Apa ketiduran ya? Ih, Antuk, ada Bu. bangun. Lalu main HP Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah, oke. Kelompok 3, Komsun Elvirina, sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu sekarang saatnya kalian persiapan untuk mengobservasi tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Nah, silakan dibuka di LKPD-nya yang tahap kedua. Apakah sudah download aplikasi Planetnya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, nah di Belum, Bu, sini. masih nggak bisa ini. Ya, coba perwakilan aja satu kelompok satu, enggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa ya Bu ya. Saya numpang Jahardi aja Bu. Ya, untuk ya. penggunaannya agar lebih mudah, Bu Tias sertakan videonya, bisa dilihat dulu ya cara Nggih, penggunaannya. bisa Bu, nggih. Oke, nah pertama dibuka dulu aplikasinya Planet. Oke, habis itu pilihlah gambar kamera. Kamera. Tuh, Nah, lihat setelah itu, Opi caranya. nah diperhatikan ya. Kan kamu Nah, yang tadi bisa install. nah setelah itu Sini lihat. fokuskan kamera kalian ke tanaman yang akan kalian identifikasi. Oke, nah habis itu kita pilih nih berdasarkan daunnya. Nah, sudah ketemu nama tanamannya. Nah, aplikasi ini akan membantu kalian jika kalian tidak mengetahui nama tanamannya. Jadi kalian bisa mencari tahu secara mandiri apa tuh nama tanamannya. Terus gitu. Oke? Oke, kalau Bu. gitu Oke, saatnya Bu. kalian sudah siap untuk observasi di lingkungan sekolah. Siap Bu, Ya, Bu. siap. Oke, kalau gitu Bu Tias kasih waktu 25 menit ya untuk observasi di lingkungan sekolah. Ayo berkelompok, kerja cepat, kerja tepat. Ayo Bu, ayo Ainur. Stop. Ayo langsung lalu. Ayo, cepetan. Nur. Ayo nih, udah dapat berapa nih? 1. Oke. Ayo Nah, ke bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan kelompok 2? Tidak ada Bu, tidak ada. Oh, tidak 2. Lancar. Dapat berapa tanaman lalu? 12 nih Bu, 12 tanaman. Wah, udah dapat banyak tanaman Wah, ya. banyak banget. Iya. Iya, Ovi ayo ke kelompoknya Banyak sekali. sendiri. Kok nguping kelompok teman Ovi lainnya? nyari Bu. Ovi Mojo. Iya, gabung Bu, teman ya, Bu. lainnya. Nah, Ya, Bu. oke, bagus. Kelompok 2 silakan dilanjutkan ya. Bisa diidentifikasi mana Iya tanaman Bu. yang termasuk keanekaragaman jenis, mana tanaman yang termasuk keanekaragaman tingkat gen. Dan jangan lupa difoto, didokumentasikan ya. Baik, Bu Tias. Ya, Bu. Oke anak-anak, waktu observasi sudah habis. Ayo kembali cepat, Ayo. jangan mampir-mampir. Ayo cepat kembali ke kelas Ayo ya. Opi, jangan ke kantin. Nanti Aduh, dimarah Bu Tias. Ayo, Opi, siap, kamu siap. tinggalin mulu. Oke, lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke kelas ya. Sudah. Nah, sekarang waktunya diskusi. Nah, agar kita fokus kembali, semangat kembali ya kan, fokus nih dari lingkungan tadi observasi. Sekarang ayo kita memfokuskan pikiran kita dengan cara tepuk ya tunggal. Tepuk 1 tunggal.
Ganda. Tunggal. Ganda. Tepuk jempol. Jempol. Oh, jempol. Jempol. Bagus. Bagus. Yuk, mari kita ulangi agar kita fokus kembali. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Ganda. Ganda. Tepuk jempol. 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 Bagus. Bagus. Yuk, tepuk tangan. Yuk, kita sekarang fokus kembali duduk bersama kelompoknya untuk berdiskusi tentang hasil bentar. observasi kalian ya. Baik, Bu. Baik, Bu, baik. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo, ada yang pindah kelompok enggak? Ayo, siapa itu? Komsun, Nisa, mana Nisa. Komsun? Itu Komsun Komsun. duduknya di mana Komsun? Komsun Kembali itu ke tempat pergi duduknya. terus. Pindah Nur. Iya. Ini lo masih diajak ngobrol Ovi. Ayo, diskusi kelompoknya. Ini Bu Ainur ini. Ayo, Ovi, balik Ya. kelompok sini. Keluyuran terus. Ya, ayo, segera Ovi nggak suka duduk sama Jahardi, Bu. Kalau gitu duduknya sebelahnya Emi aja atau Alfi ya. Nah, oke. Nah, kelompok 3 tadi, kalau tadi kelompok 2 mereka dapat 12 tanaman. Kalau kelompok 3 yuk dapat berapa tanaman? Kelompok 3 Komsun, Elvi, Rina. Dapat 8 tanaman, Bu. Oke, dapat 8 8 tanaman. Nah, oke, sekarang kelompok 3 silahkan dilanjutkan diskusinya sesuai langkah di LKPD ya. Kalau ada yang tidak jelas atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Bu Tias, oke? Oke, Bu. Siap. Oh iya, untuk kelompok 1 nanti untuk laporan hasil observasinya memilih untuk membuat apa? Kelompok 1 rencananya membuat PPT interaktif, Bu, sebagai Oh, PPT. laporannya. Oke, bagus. Nanti disesuaikan dengan kemampuannya ya. Jangan lupa diperhatikan rubriknya ya, tetap diperhatikan. Nah, baik. Ya, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Kelompok 2 akan membuat laporan sederhana, Bu. Laporan sederhana untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 laporan sederhana. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 setelah poster, Bu. berdiskusi, Bu, kita Oke, sepakat ya. membuat poster, Bu. Oke, bagus membuat poster. Nah, meskipun kalian akan membuat PowerPoint interaktif, terus laporan sederhana, maupun membuat poster, tetap jangan lupa diperhatikan rubrik-rubrik penilaian yang ada di LKPD ya, agar kalian mendapatkan nilai maksimal dalam proses pembuatan laporannya. Nah, oke anak-anak. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum diskusi dan membuatnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Dua sudah sudah, Bu. selesai. Saya lihat kok kayaknya bagus-bagus, kreatif Ya, Bu. sekali kalian. Oke. Kelompok saya, Bu. Oh iya, sabar Ainur, sabar sebentar. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil observasinya? Kelompok 2, Kelompok saya, Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompoknya Ainur silahkan di-share ya hasil observasinya agar bisa diamati oleh teman-temannya. Ayo, Nisa, share yang tadi, Nisa. Aku tah. Iya. Bu ini nggak jadi dapat 12 tadi, Bu. Yang fix 8, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang 4 Rusak, dua. Bu. Rusak, Bu. Ya. Rusak atau dirusakin. Ya, Hasil silakan observasi tingkat keanekaragaman hayati yang sudah diobservasi oleh kelompok 2 tadi. Diperkenalkan Amati. dulu kelompoknya. Langsung Oke, dipresentasikan. bismillahirrahmanirrahim. Itu lalu, Bu, mau jadi moderatornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami tentang keanekaragaman tumbuhan.
Yang akan pertama akan dijelaskan oleh siapa? Ainur, Pak Ainur. Oke Bu, yang pertama itu tumbuhan yang kami temukan adalah kamboja. Nama ilmiahnya plumeria. Ciri-cirinya itu memiliki batang yang keras, kemudian daunnya tunggal, bunganya menyerupai trompet. Nah, tingkat keanekaragaman pada kamboja ini adalah tingkat gen, karena adanya perbedaan pada warna kelopak bunga. Ini Bu, gambarnya yang kami temukan tadi. Jadi yang kami temukan ada 2 kamboja Bu, ada warna putih sama warna merah. Bagus. Kemudian yang kedua Bu, kami juga menemukan bunga kencana. Nama ilmiahnya setelah kami lihat tadi itu Ruelia. Nah ini bisa nggak kelihatan tadi tabelnya judulnya. Ciri-cirinya bentuk batang berbentuk segi 4. Kemudian tumpul, daun berbentuk oval, panjang, dan meruncing. Bunganya menyerupai trompet juga. Ini merupakan tingkat keanekaragaman tingkat gen. Karena dilihat dari warna kelopak bunganya yang berbeda, yaitu kencana pink sama kencana ungu. Terus kemudian yang ketiga, kami juga menemukan bunga sepatu. Setelah kami lihat tadi itu nama ilmiahnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, ini ciri-cirinya yaitu batangnya berkayu, tegak bulat, kemudian batangnya berwarna coklat, kotor gitu Bu batangnya tadi itu. Kemudian daunnya menyirip, tingkat keanekaragamannya tingkat gen. Perbedaannya itu terlihat dari warna kelopak bunga. Itu ada yang bunga sepatu warna pink, sama ada bunga sepatu yang warna merah. Kemudian yang keempat, kami menemukan lidah mertua. Nama ilmiahnya yakni Sansevieria. Nah, ini perbedaannya, ciri-cirinya itu dilihat dari daun berbentuk memanjang, daunnya tegak lurus, memiliki daun yang rimpang, tingkat keanekaragaman gen. Kemudian perbedaannya itu dilihat dari warnanya Bu. Itu satunya itu ada yang warna hijau, kemudian satunya itu hijau ada kuningnya gitu Bu di tepinya. Kemudian bisa gantian. Ya. Ini. Ya, Yang gantian. kelima tanamannya tricolor, nama ilmiahnya Dracena marginata tricolor. Ciri-cirinya daun berbentuk pedang, daun memanjang, dan daunnya ukurannya kecil. Merupakan keanekaragaman tingkat gen. Perbedaannya terletak pada warna. Jadi tadi ditemukan ada tricolor putih dan merah. Selanjutnya pohon belimbing. Pohon belimbing ciri-cirinya batang berkayu, tegak bulat, batangnya berwarna coklat agak kotor juga tadi, daunnya juga menyirip. Tingkat keanekaragaman ini adalah keanekaragaman spesies. Belimbing manis tadi bentuknya besar dan menyerupai bintang. Perbedaannya dengan belimbing wuluh. Kalau belimbing manis tadi dicek nama latinnya adalah Averrhoa carambola. Kalau yang belimbing wuluh bentuknya lebih kecil dan lonjong. Belimbing wuluhnya Bu. Terus tanaman selanjutnya adalah jeruk, yaitu ciri-cirinya batangnya berbentuk bulat, pohonnya berbentuk lonjong, daun pohonnya berbentuk lonjong, daunnya berwarna hijau tua. Keanekaragaman tingkat spesies, perbedaannya terletak pada yang pertama jeruk purut, itu berwarna hijau kekuningan hingga hijau tua, berkulit tebal dan keriput. Jeruk Bali warnanya kulit agak kekuningan, kulitnya juga relatif tipis. Ini perbedaannya jeruk purut dan jeruk Bali, bisa dilihat teman-teman. Dan yang terakhir adalah tumbuhan lili. Ciri-cirinya tidak memiliki batang, daun berwarna hijau, daunnya memanjang. Merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Perbedaannya yaitu yang lili Paris warna daun hijau pucat dengan bagian tepinya putih, daunnya juga tipis. Yang lili Afrika warna daunnya hijau tua dan tebal. Ini perbedaan gambar, perbedaan tanaman yang ditemukan pada observasi tadi, lili Paris dan lili Afrika. Sudah Bu?
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman. Presentasi temennya bagus sekali. Bisa di stop screen. Nisa. Hebat. Cintanya, Ya, silahkan Elvi. saya ingin tanya ke kelompok yang tadi, kelompoknya Ainur yang presentasi tadi. Tanya. Ya, Jangan silahkan sulit, bertanya. Elvi, jangan sulit. Gak boleh ya. Nanti kita tanya ini. Ajak orang Ya. bertanya nanti. Oh iya, Ya, Gak apa-apa ya Ainur, sebentar. mudah Sebentar kok. ya Elvi, saya ngasih feedback dulu sebentar. Oh, Oke. iya, maaf Putias. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih semangatnya. Nah, tadi kalau kelompok 2 perhatikan ada Ainur, Nisa, Lalu, dan Baik. Itu tadi perbedaannya antara jeruk Bali dengan jeruk purut sepertinya terbalik ya. Tadi kok jeruk purut kok kulitnya tebal, jeruk Balinya kulitnya tipis ya. Oh, mungkin terbalik ya. Terbalik. Oke, Bisa Bu, ya, buru-buru. ya, secara keseluruhan presentasi kalian udah bagus sekali, sudah berusaha menampilkan yang terbaik, meskipun nantinya ada yang perlu direvisi agar menjadi lebih baik lagi, begitu ya. Nah, sekarang adakah yang mau bertanya tadi? Elvi mau bertanya, silahkan. Iya Bu, yang saya mau tanyakan, adakah dari mereka yang menemukan tanaman itu sama persis itu Bu bentuknya, tapi ternyata ketika apa tuh Bu namanya? Analisis. Ketika dianalisis pakai yang ya. alatnya planet itu loh Bu, ya aplikasi Ya. kami ternyata itu termasuk spesies yang berbeda. Apakah ada tanaman yang seperti itu? Ya, silakan dijawab kelompok 2 atau perlu di-share Bisa screen jawab, lagi. Nisa. Ya Ibu, izin Bisa, jawab Bu. Jadi tadi waktu kami melakukan observasi itu menemukan belimbing, ada belimbing wulu sama belimbing manis. Nah, itu daunnya itu sama-sama menyirip, terus batangnya juga sama-sama berkayu. Cuman buahnya yang belimbing manis itu bentuknya kayak bintang. Kalau yang belimbing wulu itu bentuknya lonjong. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya dari kelompok 2. Tepuk tangan. Bagaimana Elvi? Adakah sudah cukup jelas? Iya, Bu, jelas. Nah, sekarang Bu Tias tanya. Nah, selain yang tadi kalian temukan, belimbing belimbing wuluh dan belimbing manis, adakah tanaman lain yang memiliki ciri serupa tapi keanekaragamannya tingkat jenis? Kelompok 2. Silakan Ainur atau Lalu. Iya Bu. Ada Bu, nomor 7. Ya, Yaitu apa itu? tanaman jeruk purut, dan jeruk Bali. Perawakannya itu hampir mirip, Bu, tetapi tanaman lain yang perawakannya hampir mirip, tetapi perbedaannya terletak pada buahnya, Bu. Jeruk Oke. Bali kulitnya tebal, sedangkan jeruk nipis itu kulitnya relatif tipis, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Lalu sepertinya kelompok kalian sudah saling melengkapi dan memahami sekali ya materi apa yang kalian tuliskan di laporan kalian. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Nah, silahkan ditutup presentasinya. Lalu tadi yang membuka Lalu ya. Sekarang silakan ditutup presentasinya Lalu. Nggih, Bu. Nggih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Duduk, Tepuk duduk. tangan teman-teman. Luar biasa sekali. Nah, hari ini kita sudah melalui banyak hal ya, banyak proses, mulai kita dari merumuskan masalah, kemudian kita tadi membentuk kelompok, kemudian kita observasi, dan kita juga udah presentasi gitu kan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan Alfi.
Baik, Bu. Jadi tingkat keanekaragaman hayati itu, Bu, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Itu, Bu. Ya. Itu dari hasil observasi kami. Ya, bagus. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya, adakah yang ingin melengkapi? Saya, Bu. Oke, silakan, Ovi. Ya, Bu, saya ingin melengkapi penjelasan dari Alfi, Bu. Jadi contohnya lingkungan mempengaruhi keanekaragaman hayati itu misalnya bunga hortensia yang ditanam di tanah pH basah akan menghasilkan warna biru, Bu. Sedangkan yang ditanam di tanah pH asam akan menghasilkan bunga warna pink. Oke, bagus sekali pemberian contohnya, Ovi. Nah, Biasa. bagus sekali. Nah, dari penjelasan kedua teman Asean. tadi, kalau siapa tadi namanya Alfi itu memberikan Sama Ovi. penjelasan bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian oleh Ovi dilengkapi dengan memberikan contohnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa lingkungan itu berperan dalam pembentukan apa? Keanekaragaman hayati, Bu. Pinter, keanekaragaman hayati. Nah, untuk penguatan, coba perhatikan penjelasan dari Bu Tias ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, tingkat keanekaragaman hayati seperti yang Bu Tias jelaskan di awal tadi itu kan ada 3. Ada tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies, lalu ada tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, tingkat keanekaragaman gen itu disebabkan oleh adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, gen sendiri itu apa sih gitu kan? Gen itu merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Nah, selanjutnya. Nah, ada tingkat keanekaragaman jenis. Nah, tingkat keanekaragaman jenis itu menunjukkan adanya variasi yang terdapat dalam makhluk hidup antar jenis dalam satu genus gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya kayak tadi citrus maksila dengan citrus tapi jeruk Bali dengan jeruk purut gitu. Nah, kemudian tingkat keanekaragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman ekosistem terjadi salah satunya itu akibat adanya perbedaan letak geografis. Nah, bagaimana sih letak geografis kok bisa mempengaruhi? Nah, letak geografis itu bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim, kemudian perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Nah, apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian saat ini, silahkan dibuka HP-nya, silahkan masuk ke akun spot masing-masing. Nah, di situ kalian bisa mengerjakan soal-soal di sana ya. Silahkan masuk melalui akunnya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kesulitan atau bisa? Bisa, Bu. Bagaimana nilainya, remedi apa tidak? Tuntas, Bu. Tidak dong, Bu. 100, Bu. Nyontoh Nisa. 100. Oke, iya Bu Tias cek di sini nilainya juga tinggi-tinggi nilai kalian. Ada yang 80, ada yang 90, 88, ada yang 100. Bagus, nilainya bagus-bagus. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengerjakan soal-soal di spot, tolong buka link Jamboard
yang ada di LKPD kalian. Nah, di situ kalian bisa masuk melalui akses barcode. Nah, di situ kalian bisa menuliskan apa sih perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, ayo coba ditulis. Ya, ini Bu Tia share ya jamboardnya. Oh, ini sudah ada yang menulis, ada Komsun, ada Rina, ada Bayi, ada Elvi, Ainur, sudah banyak yang nulis gitu. Saya semangat soalnya, Bu. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Ya, bagus, semangat 45. Bagus. Nah, silakan. Ainur bagus. Ya. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya secara langsung? Saya, Bu. Ya, Komsun, silakan. Ya, terima kasih. Nah, saya sangat senang sekali, Bu, pada pelajaran hari ini karena kita dapat mengobservasi tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi, Bu, yang sangat keren sekali ini. Baru tahu saya, Bu. Sehingga jika saya tidak tahu nama tanamannya, tinggal foto saja menggunakan aplikasi ini. Lalu muncul nama tanamannya. Sangat membantu, Bu. Oke, wah Bu Tias ikut senang ya jika ternyata media pembelajaran yang Bu Tias gunakan dapat mempermudah kalian, dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kalau begitu selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sana kalian akan mempelajari tentang hewan-hewan yang sudah mendekati punah, kemudian bagaimana sih cara pelestariannya, ada dengan cara ex situ, in situ. Nah, silahkan nanti untuk pertemuan minggu depan dipersiapkan materinya ya, dibaca-baca dulu, sehingga ketika akan memulai proses pembelajaran kalian sudah merasa lebih siap untuk menerima materinya. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Siap. Oke, Bu, siap. Oke, Ya, Bu. kalau Siap, gitu Bu. silahkan Jardi untuk ditutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik. Untuk lebih barokahnya cara ataupun pembelajaran kita yang telah kita lakukan tadi, teman-teman, mari kita menutupnya dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, Bu Tias akhiri pembelajaran hari ini ya. Terima kasih banyak anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa. Pak Andri, Silakan Pak minta Andri. izin saya sebentar ya Pak ini. Nggih, monggo Bu. Oh, Bu Sekti. Siap nggih, nggih. Ya, saya sebetulnya secara umum tadi tidak melihat saat di kegiatan intinya ya, baru melihat di secara umum saja tentang Bu Tias. Mungkin yang perlu diperbaiki atau gimana ya, itu gaya mengajarnya Bu Tias, bahwa gaya mengajar di SD, di SMP, di SMA itu berbeda sesuai dengan tingkat psikologi mereka. Gaya mengajar guru SMA itu lebih kepada pembelajaran orang dewasa, Bu. Nah itu, sehingga kata ya di belakang, ya, Rosa anak hebat, tepuk tangan, itu seperti guru di sekolah SMP atau SD, seperti itu Bu Tias. Jadi nanti Ibu akan melihat tampilan dari teman-teman semuanya. Nah, Ibu akan pilih yang mana yang sesuai dengan karakter Ibu, seperti itu. Jadi kesan saya seperti itu Bu Tias. Terus kemudian ujian reinforcement untuk siswa yang notabene sudah dewasa itu berbeda, baik itu jenisnya, caranya berbeda dibandingkan dengan mengemukakan reinforcement atau pujian atau berupa penguatan apapun untuk sekolah yang SD atau SMP. Nah itu, jadi
bagus sekali, pinter, tepuk tangan. Ah, itu tuh untuk sekolah dasar. Kecuali kalau itu untuk guyon gitu ya, SMA. Seperti itu kan terasa di hati ya. Terasa di hati, oh ini diperlakukan seperti anak kecil, tapi kan seneng gitu ya. Seneng karena kan biar ketawa semua gitu, itu beda. Tetapi kalau itu memang menjadi tipikal atau gaya guru sekolah mengajar di SMA, saya pikir ini perlu diubah, Bu. Itu. Terus kemudian yang bagus tadi banyak yang bagus ya, yang bagus banyak. Yang kurang itu, oh bukan, yang bagus itu tadi ditanyakan remedi atau tidak pada menutup. Nah ini jarang dilakukan. Bapak Ibu akan lihat di RPP-nya apakah ada remedi dan pengayaan setelah langkah-langkah di akhir RPP. Kalau belum ada ditambahkan, kalau belum ada di lampirannya juga ada kira-kira rencana kalau di bawah KKM itu remedial teaching, bukan remedial test saja, tapi remedial teaching. Pengalaman saya kalau siswa itu langsung ke remedial test, tidak mempan, tidak akan meningkatkan nilai. Meskipun di perguruan tinggi juga begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita remedial teaching dulu, baru kemudian dites ulang, baru naik. Nah itu. Ini bagus ya, Bu Tias ya. Ada remedi meskipun hanya sekedar ditanyakan, remedi atau tidak gitu, tapi ada. Nah itu kan bagus. Itu. Terus kemudian kesimpulan juga sudah siswanya. Nah, saya mohon masukan dari teman-teman semua nih. Berapa persen guru berbicara itu menentukan apakah ini student centered learning atau teacher centered learning. Sampai ke alokasi jam penggunaan dari 30 menit itu siapa yang lebih banyak berbicara? Nah, itu apakah student center atau teacher center? Dulu saya waktu S1 itu diperlakukan menilai secara kuantitatif micro teaching saya. Jadi setiap 3 detik sekali itu ada bunyi tut. Setelah 3 detik itu apa yang dilakukan? Guru berbicara itu ada tandanya sendiri. Kemudian siswa bertanya, siswa. Nah itu terus kemudian dihitung. Berapa dari keseluruhan waktu itu yang didominasi oleh guru atau berapa pokoknya guru itu berbicara berapa lama, kemudian siswa mengerjakan tugas dan aktivitas siswa berapa lama. Ya Allah sebegitunya ya waktu itu gitu. Jadi paling tidak nanti bisa menjadikan refleksi bahwa peran guru itu fasilitator, peran guru pengarah, sehingga banyak mereka yang bekerja ya seperti itu. Tapi tanya jawab tadi kan banyak ya. Dan ini saya nggak ngerti Bu Tia seperti apa tadi. Silahkan refleksi diri saja. Demikian Bapak Ibu dan Pak Andri, saya izin mau sholat dulu untuk pindah ke aktivitas berikutnya. Punten nggih. Nanti saya lihat video Bapak Ibu, saya tambahi yang ketidaklengkapan saya melihat Bapak Ibu ya. Kan ada video yang diunggah di LMS nanti. Oke. Terima kasih Bu Yekti. Monggo dilanjutkan. Selanjutnya mungkin Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih. Penampilan dari Bu Tias, penampilan yang ketiga. Luar biasa penampilan teman-teman yang diawali tadi oleh Bu Fatunatun, Bu Elvi, sekarang Bu Tias ya. Oke, kalau lihat dari semangatnya bagus begitu kan. Cuman barangkali Bu Tias tadi di awal agak sangat semangat sehingga sedikit ngos-ngosan begitu ya. Jadi memang penting ini Bu Tias dan teman-teman ya untuk memanage energi karena ini pelajaran yang tidak sebentar. Jadi selalu selalu berurutan begitu kan atau istilahnya regulasi terus menerus. Makanya membuat penghematan energi juga perlu begitu ya. Lantas yang kedua ini karena nanti dalam penilaian Bapak Ibu itu ada rubrik tentang menggunakan bahasa baku, maka ada baiknya mengurangi kata-kata serapan ataupun kata yang tidak baku. Tadi nampaknya Bu Tias mungkin sudah terbiasa menggunakan kata oke lah seperti itu ya, bagus ya, mungkin bisa diganti baik lah
Jadi misalnya, oke anak-anak sekarang silahkan bisa melanjutkan aktivitas hari ini untuk mengidentifikasi misalnya gitu ya. Baik anak-anak mungkin diganti seperti itu. Jadi kata yang sering muncul dengan narasi yang sama dengan bahasa serapan ataupun bukan baku ini juga nanti akan berpengaruh, makanya perlu diganti dengan bahasa baku. Tetapi sewaktu-waktu barangkali bolehlah seperti itu ya. Jadi menggunakan kata yang tidak berulang-ulang ini juga mempengaruhi nanti. Kalau terlalu sering berulang itu juga nanti akan berpengaruh dalam penerimaan siswa, itu kurang bagus juga. Nah tadi Bu Tia sudah mencoba untuk diferensiasi produk itu bagus. Cuman nanti mungkin kesimpulannya yang diberikan itu untuk menguatkan kesimpulan anak-anak barangkali ya. Jadi biarkan anak-anak juga menyimpulkan dulu, baru nanti dari kesimpulan yang anak-anak berikan itu kita bisa menguatkan kesimpulan yang telah disampaikan. Tapi secara umum sudah semangat bagus menggunakan model yang sesuai dengan keinginan kita yaitu PJBL ya. Lantas juga menggunakan media-media yang interaktif, artinya menggunakan media yang berbasis teknologi. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.